Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dan buka dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, atas segala kekuatan, kesehatan yang sampai saat ini Engkau berikan kepada kami Bapa, anak-anak tempat ini Bapa. Hingga pagi ini kami dapat berkumpul di sini, bersekutu di rumah ini Bapa, untuk meninggikan Engkau karena nama rumah yang layak berpuji dan layak ditinggikan Bapa. Kami akan menyiapkan hati kami Bapa, kami mau menaikkan pujian-pujian demi nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mengerjakan hati dan jiwa kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami mau bersuka cita demi nama-Mu karena kami percaya Tuhan, rancangan yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai kebaktian pagi kami hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai pujian kita dari lagu Praise of Galilea, Pemuda Bagimu. Saya mudah kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan pujian Tuhan terus kami dan hadapan Tuhan. Amin. Haleluya.
hidup. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya penyelamat hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan.
Tuhan saya berdoa sampai hari ini semua karena anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia selalu baik apapun yang terjadi. Dia segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini.
firman Tuhan ini menjadi rema dan kebaikan. Bapa yang surga, kami ucap syukur Tuhan. Ini semua adalah kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana kami ada saat ini, yang boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, dan Kau yang membacakan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima setiap kebenaran benih firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pewarta-Mu Tuhan dimanapun kami berada Bapa, dalam sikap dan tindakan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mematahkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu, yang patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu yang bekerja pada pagi hari ini. Kau yang memberkati hamba-Mu dari dalam proses yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, memberikan urapan-urapan yang baru Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kami kasihi. Biarlah pada dalam kesempatan ini saya selaku Pendeta Adi akan menyampaikan kembali kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara yang kami kasihi, firman Tuhan pada saat ini saya akan membawakan diambil dari Kitab Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dengan judul Ujian Iman Abraham. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, yaitu beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah saudara, kita lihat terlebih dahulu, yaitu tentang Abraham dan Sarah. Nah, untuk mereka memperoleh anak, mereka sudah dalam usia yang lanjut, yaitu di mana pada waktu itu janji daripada Tuhan, Abraham berusia 75 tahun, dan kemudian 25 tahun kemudian baru yaitu mereka mendapatkan Ishak. Nah, ketika Tuhan menguji itu, katakanlah Ishak itu remaja. Ishak itu sudah menjadi seorang pemuda remaja. Nah, kira-kira mungkin belasan tahun, 15 tahun katakanlah. Nah, disitulah Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak sebagai anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Nah, bagi Abraham tentunya Ishak inilah suatu harta yang begitu mahal bagi dia. Sesuatu miliknya yang sangat mahal. Itulah Ishak yang dia tunggui, yang dia nantikan janji daripada Bapa, janji daripada Tuhan, yang dia berkata dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Di mana nanti keturunanmu itu seperti bintang-bintang di langit. Nah, saudara renungkan sejenak. Orang disuruh menghitung bintang itu, saudara pasti juga tidak akan sanggup. Berapa banyak? Saudara menghitung, nanti yang belum dihitung mana, saudara bingung. Tidak akan bisa menghitung bintang. Nah, di sini dikatakan itulah janji Tuhan kepada Abraham. Keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, atau juga dikatakan seperti pasir di tepi lautan. Nah, begitu banyaknya saudara. Nah, disinilah ini janji daripada Tuhan, saudara. Janji daripada Tuhan yang akan digenapi. Tapi kemudian dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu, hal di mana Abraham itu percaya itu sebagai kebenaran. Nah, tapi seakan-akan di dalam Kejadian 22 ini seperti bertolak belakang, seperti tidak nyambung satu dengan yang lain. Yang satu Tuhan itu berkata keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Nah, tapi di sini dikatakan Abraham, ya ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, bawalah ke salah satu gunung di Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudara, renungkan sejenak. Sepertinya perintah Tuhan ini bertolak belakang. Tuhan sudah memberi Ishak. Tuhan sudah nyatakan janjinya kepada Abraham, yaitu keturunan, yaitu Ishak. Nah, Ishak itu harta yang paling mahal. Sudah punya keturunan, yaitu Ishak. Tapi di sini dikatakan persembahkanlah anak itu di salah satu gunung di daerah Moria. Nah, saudara renungkan sejenak. Posisi Abraham ini pasti, kalau saudara jadi dia, pasti bisa komplain. Engkau mungkin akan berkata, Tuhan, kenapa ini? Mengapa Tuhan? Engkau sudah janji, sudah memberikan janjimu, yaitu keturunan kepadaku. Tapi mengapa Tuhan engkau akan minta kembali? Nah, tapi di sini kita lihat saudara, apakah Tuhan itu yaitu bertolak belakang? Nah, kalau tidak, tentunya saudara kita melihat inilah yang dikatakan sebuah ujian. Adanya satu ujian di dalam pasal 22 ini, Kejadian 22, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Iman Abraham itu diuji oleh Tuhan. Nah, kita lihat saudara, ada beberapa hal, yaitu bagaimana sikap Abraham terhadap perintah daripada Tuhan. Yang pertama saudara, Kejadian 22 ayat yang ketiga, kita lihat yang pertama saudara. Perintah daripada Tuhan yang buat Abraham itu sangat berat. Tapi kita lihat bagaimana Abraham, dia segera meresponi. Dia tidak rembukan dulu dengan yang lain-lain. Kalau seseorang ada di dalam posisi Abraham itu sangat berat sekali, saudara. Tapi kita melihat keesokan harinya pagi-pagi benar. Dan itu berarti janji, ucapan Tuhan, perkataan Tuhan itu diucapkan pada waktu malam hari. Dan di sini dikatakan pagi-pagi benar. Berarti langsung besok paginya. Atau dengan kata lain, yang pertama sikap Abraham meresponi segera
perintah Tuhan. Nah, di sini dikatakan pagi-pagi benar. Dia tidak melakukan hal-hal yang lain, tetapi pagi-pagi benar dia persiapkan semuanya. Tadi dikatakan bahwa dia persiapkan keledainya, dia persiapkan kayu bakar, dia persiapkan anaknya Ishak, dia persiapkan bujangnya, dia persiapkan segala sesuatu. Nah, kita melihat di sini, saudara, Abraham adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Orang yang taat, itulah nilai yang pertama. Itulah yang dia tunjukkan yang pertama, nilai yang pertama, yang sangat berharga. Orang yang taat, orang yang patuh. Saudara, mungkin engkau adalah orang yang mungkin hafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi kalau engkau tidak menjadi orang yang patuh atau orang yang taat, itu nilainya kosong di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat Abraham adalah tipe orang yang sangat berbobot di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, bagaimana nilai kita masing-masing? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berbobot di mata Tuhan? Atau kita tidak punya bobot di mata Tuhan? Yang dikatakan di dalam bagian yang lain dari perjanjian lama, dikatakan mene tekel urfarsim, ditimbang dan didapati ringan, tidak ada bobot. Nah, saudara, mari biarlah kita saat ini akan introspeksi. Adakah saya sudah menjadi orang-orang yang berbobot di mata Tuhan? Atau orang-orang yang mungkin banyak saudara hafal ayat-ayat, tapi kita tidak ada bobotnya di mata Tuhan. Punya bobot itu artinya kita punya value, punya nilai yang tinggi di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari saudara kita sebagai orang-orang yang percaya, saat-saat mungkin COVID ini berlangsung, kita semua seakan-akan mengalami satu proses, yaitu sebuah ujian yang panjang. Saudara sebagai seorang karyawan, saudara mengalami PHK. Saudara sebagai seorang pengusaha, saudara mengalami kerugian-kerugian oleh karena masa COVID ini. Nah, bagaimana saudara sikapmu? Bagaimana bobotmu di mata Tuhan? Apakah engkau tetap menjadi orang-orang yang punya bobot, atau engkau sebagai orang-orang yang kosong di hadapan Tuhan? Nah, oleh karena itu, mari kita lihat Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh tunduk, sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan. Tuhan mengatakan apa, dia lakukan perintah daripada Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang hingga ayat yang ke-8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya,
sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah saudara, kita lihat dua kali ucapan iman daripada Abraham. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini yang pertama, saudara. Nah, kami akan kembali kepadamu. Jadi saat itu kedua bujangnya ditinggal. Kemudian Abraham bersama Ishak, dia naik ke gunung. Nah, apakah Abraham dia tidak tahu bahwa Ishak itu adalah domba atau yang bakal dikorbankan? Berarti pada waktu dia berkata, "Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Ada kata "kami" itu berarti Abraham beserta Ishak. Kami akan berangkat dan kami akan kembali. Nah, kalau kita nilai, inilah perkataan iman. Perkataan profetik, kata-kata iman. Walaupun dia tahu bahwa Ishak itu akan jadi korban bakaran, tapi mulutnya mengucapkan perkataan iman, perkataan profetik. Dia yakin bahwa itu akan terjadi. Dia akan kembali lagi kepada bujangnya, bukan sendirian, tapi dia tetap kembali bersama Ishak anaknya. Nah, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perkataan ini, pertanyaan ini bagi seorang bapak yang tahu dia akan mengorbankan anaknya sendiri. Ini adalah perkataan yang sebenarnya menusuk hatinya, saudara. Tapi kita sekali lagi melihat jawaban Abraham terhadap Ishak anaknya. Saat mereka naik, tadi ada di tepi daripada gunung itu. Mereka pada waktu mendaki gunung. Ishak tanya. Nah, logikanya Ishak juga ingin tahu. Loh, katanya mau mempersembahkan korban bakaran. Lalu dombanya mana? Di mana? Kepada bapaknya, di mana bapak? Ya, kayunya sudah ada, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Nah, sekali lagi kita lihat, inilah perkataan iman. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara melihat dua ucapan iman daripada Abraham, yang pertama kepada bujangnya, yang kedua kepada Ishak anaknya sendiri. Nah, ini kita lihat sesuatu yang luar biasa. Abraham disebut bapak orang percaya. Nah, kita lihat inilah. Kita percaya dia adalah layak menerima atribut itu sebagai bapak orang percaya. Karena apa? Imannya diuji benar-benar. Dan dia itu lolos. Dia lulus. Nah, yang ketiga, saudara, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, kita melihat yang berikutnya, saudara. Yang berikutnya Abraham mendirikan mezbah. Nah, mezbah itu adalah tempat apa, saudara? Tempat mempersembahkan korban bakaran. Tempat mempersembahkan korban bakaran dari batu, bisa dari kayu yang disusun, bisa. Nah, saudara, mezbah itu tempat mempersembahkan korban bakaran, tempat untuk orang berdoa, tempat orang memuji dan menyembah kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini, saudara, yang jadi dombanya, yang jadi korban adalah Ishak anaknya, yang dikatakan Ishak diikat. Nah, kita lihat dari sisi Ishak, saudara. Ishak diikat. Nah, kalau dia itu bukan anak yang taat, dia sudah meronta. Dia mungkin bisa mengata-ngatai bapaknya, "Engkau ini adalah gila," dan sebagainya. Ishak, dia diikat, dia diam, dia bungkam, dia tidak berteriak. Inilah gambaran sebenarnya sikap, yaitu di mana Tuhan Yesus seperti domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Tuhan saat-saat terakhir sebelum kematiannya, saat dia pikul salib ke Golgota, itulah saat-saat dia begitu menderita, saudara. Tapi dia, dia tidak mengucapkan komplain, dia tidak berontak dan sebagainya, dia tetap bungkam. Nah, inilah yang kita lihat Ishak. Dia adalah anak yang taat, anak yang tunduk kepada bapaknya. Nah, saudara, kita lihat kemudian pada saat Abraham mengulurkan tangannya, dia ada pisau dan dia akan menyembelih Ishak. Inilah ujiannya yang dikatakan dia lulus ujian. Dia berhasil diuji dan dia itu lulus dari ujian. Nah, malaikat itu berkata, "Cukup Abraham, cukup Abraham. Aku tahu sekarang bahwa engkau lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia." Nah, disinilah kita melihat bagaimana Abraham itu lulus dalam ujian iman ini. Dan kemudian dikatakan ayat yang ke-13, tepat pada saatnya, tepat pada saat Abraham diuji imannya. Bagaimana dia diuji untuk mempersembahkan Ishak
yang disayanginya anakmu yang tunggal yang engkau sayangi, yang engkau kasih. Pada waktu dia lakukan itu sungguh-sungguh, pada sesaat sebelum dia membunuh Ishak, tapi Tuhan, melalui malaikat Tuhan, dikatakan cukup Abraham, cukup Abraham. Jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau bunuh anak itu. Cukup. Aku tahu sekarang bahwa engkau lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, tepat saat itu dia melihat ada anak domba domba jantan yang tersangkut di belukar. Nah, inilah yang dikatakan Yehova Jireh. Di atas gunung Tuhan itu akan disediakan. Bukan di bawah. Bukan di kaki gunung, saudara. Bukan di tengah-tengah. Tapi di atas gunung. Nah, saudara renungkan sejenak. Orang naik ke atas gunung itulah sesuatu yang cukup berat, saudara. Mungkin bagi yang sudah tua, saudara, untuk orang naik ke atas gunung itu sesuatu yang berat, nanjak terus. Nah, tapi di situ dikatakan, Abraham tunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, di situ dikatakan, anak domba substitusi. Substitusi itu pengganti daripada anaknya yang mau jadi korban. Nah, anak domba jantan ini sebagai substitusi disediakan oleh Tuhan di atas gunung. Nah, Tuhan Yesus, dia juga substitusi. Di mana kita manusia yang berdosa, seharusnya binasa, tapi dia pikul di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, di situ dikatakan ayat 14, Abraham menemui tempat itu, Tuhan menyediakan. Yehova Jireh. Nah, bagaimana juga saudara dan saya akan menjumpai Yehova Jireh. Yehova Jireh bukan disediakan bagi orang percaya dengan mudah di kaki gunung. Mungkin baru naik sebentar itu sudah disediakan. Tidak. Tuhan sediakan di atas puncak gunung. Di mana kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh, engkau betul-betul mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, memprioritaskan Dia, maka Yehova Jireh akan menyatakan dirinya. Ya, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Nah, kita lihat saudara, yang terakhir dikatakan demikian. 15, 16, dan seterusnya. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Nah, saudara, ini janji Tuhan kepada Abraham, bapak orang percaya. Janji kepada Abraham juga berarti janji kepada keturunanmu, kepada saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, nah firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini, di mana Abraham itu lulus
dalam ujian iman. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya, pada saat engkau diuji, engkau juga akan berhasil lulus dalam ujian iman. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu teladani dari Abraham. Yang pertama, Abraham adalah orang yang segera meresponi perintah Tuhan. Dia pagi-pagi benar dilaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yang kedua, saudara, kita melihat Abraham adalah orang yang selalu mulut yang memperkatakan perkataan iman, perkataan profetik. Dia ucapkan 2 kali kepada bujangnya, yang kedua kepada anaknya. Dia ucapkan perkataan iman. Dan yang ketiga, dia mendirikan mezbah korban bakaran. Di atas gunung dia dirikan mezbah, dan dia persembahkan apa yang paling berharga. Harta yang paling berharga dia Ishak. Harta yang berharga bagi saudara dan saya itu apa? Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mungkin itu waktu saudara, mungkin itu karir saudara, mungkin itu pengalaman saudara. Biarlah kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya Dialah Yehova Jireh. Dia akan menyediakan, Dia akan memberikan janjinya bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan keturunanmu juga seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi lautan. Itulah firman Tuhan. Kami tidak memperpanjang lagi firman Tuhan. Saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami telah menyampaikan kebenaran daripada sabda. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, mari supaya kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami serahkan semuanya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari untuk menghormati tubuh dan darah Kristus, saya ajak kita semua untuk kembali berdiri. Mari terlebih dahulu kita mau nyanyikan lagu ini. Mari kita mau nyanyikan salibnya, salibnya. Saya mohon dibantu tim version voice. Mari kita nyanyikan salibnya, salibnya. Di
Saudara, tahukah engkau bahwa setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus ini, kita memperingati karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, tahukah engkau bahwa pada hari ini kita memperingati karya penebusan Kristus Yesus bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Tahukah saudara bahwa Yesus telah mati bagi kita supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu pagi ini dengarlah firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara yang percaya, mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hidup ini. Mari kita mau persiapkan cawan kita. Mari kita mau angkat cawan kita di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudara yang percaya, mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita bersembah Tuhan, kita mengucap syukur. Mari katakan, mari puji kebesaran Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Tuhan, jika pagi ini ada di antara kami, ada di antara jemaat-Mu, ada hal yang masih belum dibereskan di hadapan-Mu, Tuhan, dalam pagi ini Tuhan, dengan segenap kerendahan hati Tuhan, kami mau berkat, Yesus ini kami, ampuni kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Tuhan, pagi ini kami betul-betul menghargai karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Kami tahu bahwa Engkau telah tercabik-cabik bagi kami, tubuh-Mu telah hancur bagi kami. Engkau rela menderita, Engkau rela tersiksa di atas kayu salib bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau rela berlumur darah di kayu salib bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu
biarlah Engkau pulihkan setiap kami kembali, sehingga setiap kami layak di hadapan-Mu. Dan mulai hari dan seterusnya, pakai kami bukan hanya menjadi saluran berkat, tapi yang lebih terutama, pakai kami semua menjadi saluran kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya serahkan waktu selanjutnya untuk pengumuman. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah semuanya ini boleh menjadi kekuatan dan kehidupan kita, dan kita percaya di dalam masa pandemi seperti ini Tuhan senantiasa menyertai kita, dan kita punya hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa jalankan protokol kesehatan, sehingga kita boleh menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan sebentar kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan ini. Pengumuman untuk minggu ini. Ada info apa? Jadwal ibadah minggu ini. Ayo ke gerejahan. Info ibadah sepekan, ibadah minggu, ibadah tatap muka di gereja akan dimulai pukul 8. Ibadah online Zoom akan dimulai pukul 8 dan ibadah YouTube akan dimulai pada pukul 10. Ibadah YouTube dimulai pada pukul 10 pada hari Minggu secara tatap muka gereja telah selesai ibadah umum. Gereja Kids hari Minggu pada pukul 10 pagi lewat Zoom. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur jika kami boleh kembali beribadah secara tatap muka Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau baik bagi kami. Kasih karunia-Mu, rahmat-Mu tak henti-hentinya bagi kami dan selalu baru setiap hari. Tuhan, saat ini kami berdoa terlebih dahulu Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, saat ini Kamu memberkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kau pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran kasih-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati pelayanan mereka saat ini jika mereka sedang melayani jemaat di Melbourne Tuhan. Pakai mereka, tambah-tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Biarlah Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, biarlah Kau tambah-tambahkan juga Tuhan. Kau pakai mereka untuk menggembalakan jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau pakai mereka supaya melalui mereka Tuhan kami boleh dibimbing Tuhan, boleh diarahkan Tuhan supaya makin dekat dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga setiap kami yang telah datang pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan Engkau tidak meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Hamba berdoa saat ini bagi setiap kami yang memiliki pergumulan Tuhan. Mungkin kami yang memiliki pergumulan pribadi, kami sedang bergumul untuk sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Yehovah Rafa. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan kami percaya Tuhan, sakit apapun saat ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau telah sembuhkan Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu yang lebih dari hidup Tuhan atas setiap kami yang membutuhkan tulungan tangan kasih ini. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan dan saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul buat masalah ekonomi Tuhan. Kami yang bergumul untuk bisnis kami yang sedang lesu. Kami bergumul untuk pekerjaan yang baru. Biarlah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, economic breakthrough, terobosan ekonomi kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya
mujizat Tuhan. Kami percaya setiap hari kami akan menyaksikan mujizat yang dari Engkau datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini bagi keluarga kami Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu saat ini sedang bergumul untuk pemulihan keluarga mereka Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan sukacita, damai sejahtera mengalir kembali dalam keluarga kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila saat ini damai sukacita kami terima dan kami rasakan kembali di dalam keluarga kami. Dan mari saudara angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan